Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vidi Hidayati dengan NPM 18 10 10 3051 akan memaparkan progres keuangan keberlakuan mengenai the effect of CEO overconfidence on real earning management with audit quality as moderator. Di mana yang pertama ada pendahuluan, di mana keberadaan seorang pemimpin perusahaan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan perusahaan yang dipimpinnya. Seorang pemimpin akan berdampak pada strategi kebijakan dan keputusan yang dibuat sehingga cerminan keberhasilan suatu perusahaan dapat dilihat dari perilaku pemimpinnya. Penelitian ini menguji hubungan antara CEO yang terlalu percaya diri terkait dengan keputusannya untuk melakukan manajemen laba real dan kualitas audit sebagai pemoderasi. Beberapa penelitian terdahulu mengenai hubungan CEO overconfidence terhadap manajemen laba yang dipengaruhi oleh managerial overconfidence dan kepemilikan keluarga oleh Hughes, TC, dan Putri 2021, di mana hasil menunjukkan bahwa managerial overconfidence berhubungan positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Adanya managerial yang terlalu percaya diri dalam suatu perusahaan akan melaporkan laba yang terlalu tinggi dan melakukan manajemen laba yang lebih besar. Selain itu, kepemilikan keluarga dianggap tidak mampu mempengaruhi atau memperlemah hubungan antara managerial overconfidence serta terhadap manajemen laba. Kemudian overconfidence CEO, manajemen laba real, dan adopsi IFRS oleh Kuaib dan Jorboy 2017, hasil menunjukkan bahwa yang pertama, memeriksa dampak adopsi IFRS pada kinerja masa depan perusahaan. Dalam penelitian tersebut, menemukan bahwa CEO yang terlalu percaya diri yang tidak mengadopsi IFRS menunjukkan kinerja masa depan yang lebih buruk. Kemudian interaksi yang terkait dengan terlalu percaya diri dan IFRS tidak signifikan. Yang kedua, memeriksa hubungan antara terlalu percaya diri dan adopsi IFRS pada REM. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa CEO yang terlalu percaya diri menikmati REM yang terlalu tinggi daripada CEO yang tidak terlalu percaya diri. Lebih lanjut, CEO yang terlalu percaya diri yang mengadopsi IFRS menampilkan REM yang lebih besar daripada mereka yang tidak mengadopsi IFRS. Selanjutnya, inkonsistensi hasil penelitian mengenai pengaruh CEO overconfidence terhadap manajemen laba real mendorong peneliti untuk memasukkan variabel moderasi yang mampu menginteraksinya. Dengan menerapkan tata kelola perusahaan, mampu mengendalikan keputusan CEO overconfidence serta menurunkan manajemen laba real. Tata kelola perusahaan adalah sistem atau seperangkat peraturan yang mengelola, pengatur, dan mengawasi hubungan antara pihak mengelola perusahaan dengan stakeholder suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan tidak hanya sebagai alat pengukur dan pengendali saja, tetapi juga dapat berperan sebagai nilai tambah bagi suatu perusahaan. Salah satu bagian dari tata kelola perusahaan adalah audit. Audit merupakan cara penting untuk memitigasi risiko karena konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham. Kemudian, penelitian sebelumnya menunjukkan auditor sebagai pengawas untuk menilai kualitas informasi keuangan harus meningkatkan kualitas audit sebaik mungkin sehingga dapat mengurangi keputusan pelaporan manajemen yang ekstrim dan membatasi peningkatan manajemen laba real yang dilakukan oleh CEO overconfidence di perusahaan. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Authors 2016 di mana kualitas audit tidak memiliki pengaruh baik pada manajemen laba akrual maupun real. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana pengaruh si overconfidence terhadap praktik manajemen laba real dengan kualitas auditor sebagai variabel moderasinya. Penulis memilih perusahaan pada sektor pertanian sebagai objek penelitian. Sebagai negara kepulauan dan memiliki wilayah yang luas, Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang tidak pernah ada habisnya. Hingga tahun 2018, pertumbuhan pertanian di Indonesia mencapai angka di atas angka
9%, di mana angka tersebut dinilai sebagai angka yang sangat positif. Terdapat klaim dari pemerintah bahwa pertumbuhan sektor pertanian Indonesia menjadi yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir ini. Hal ini menjadikan sektor pertanian Indonesia dilirik oleh dunia internasional. Akan tetapi, hasil produksi yang tinggi tersebut tentu diikuti dengan nilai investasi pada aset tetap yang besar juga, sehingga dapat mendorong tingginya leverage pada suatu perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji CEO overconfidence terhadap manajemen laba real dengan kualitas audit sebagai pemoderasi pada sektor pertanian yang terdaftar di BEI. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena belum banyaknya penelitian serupa dengan variabel dan pada sektor yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan sektor pertanian yang terdaftar pada BEI. Penelitian ini menggunakan teknik prospective sampling sebagai teknik pengambilan sampel. Selanjutnya, sampel dianalisis menggunakan metode analisis regresi linear berganda menggunakan stata. Laporan keuangan di sini diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan juga website resmi perusahaan yang bersangkutan. Manajemen laba real dan penelitian ini diproksikan dengan abnormal biaya produksi yang dihitung dengan menggunakan rumus yang tertera, di mana CEO overconfidence sebagai variabel independen diproksikan dengan debt to equity ratio atau DER yang diukur dengan pembagian antara total hutang dan total ekuitas dan hasilnya dibandingkan dengan median industri pada tahun tersebut. Kualitas audit sebagai variabel moderasi diukur dengan ukuran KAP, yaitu KAP Big Four dan KAP non-Big Four. Variabel kontrol pada penelitian yang pertama adalah size dengan melihat ukuran perusahaan diproksikan dengan total aset yang diperhalus menjadi natural logaritma atau LN dari total aset perusahaan. Kemudian variabel kontrol yang kedua adalah arus kas bebas yang diukur dengan membandingkan arus kas operasi dikurangkan dengan arus kas investasi dibagi total aset. Model regresi yang dapat digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu REMT sama dengan alpha dikurangi beta 1, CEO overconfidence IT, plus beta 2 KAIT plus beta 3 C overconfidence IT dikali KAIT plus beta 4 size IT plus beta 5 FCF IT, di mana REM adalah abnormal biaya produksi, I adalah urutan perusahaan, T tahun pengamatan, alpha konstanta, beta koefisien, C overconfidence, dan KA kualitas audit, serta size ukuran perusahaan, dan FCF adalah free cash flow. Sekian progres mini riset yang dapat saya sampaikan untuk pekan ini. Banyak kurangnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.